Yang kedua, forum kebangsaan yang meliputi berbagai macam unsur dari elemen-elemen umat Islam dan juga nasionalis merasa punya kepentingan bahwa persoalan kehidupan bangsa dan negara ini yang sedang mengalami gradasi moralitas yang luar biasa, khususnya sepanjang 10 tahun di bawah pimpinan Presiden Jokowi ini, telah menginjak-injak martabat bangsa, telah menginjak martabat hukum, bahkan juga agama yang kita cintai ini. Oleh karena itu, umat Islam di Yogyakarta dengan semua elemen mendukung sepenuhnya bahwa tegaknya etika moral dan agama dan kejujuran itu harus dibuka selebar-lebarnya. Khususan persoalan ijazah palsu ini menjadi topik yang sangat luar biasa yang bisa menyerap energi bangsa, tetapi demi tegaknya hukum dan kehidupan bangsa dan negara ini, maka saya berharap Mas Roy bisa memberikan kontribusi pemikiran yang semakin memperkuat elemen-elemen umat untuk bisa memberikan dukungan agar ijazah palsu itu terungkap dengan baik dan benar. Atas nama Forum Kebangsaan, saya haturkan terima kasih teriring doa. Doa kita semuanya mengiringi Mas Surya CS bahwa keselamatan, pertolongan, perlindungan Allah insya Allah akan menyertai panjenengan semuanya, dan kita yakin ngendikanipun Gusti Allah wa kul ja'al haqqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Pramila sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Roy Surya untuk bisa menyampaikan berbagai macam analisa pandangan yang memperkuat hati dan sikap kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, alhamdulillah, matur sembah nuwun Pak Kiai Haji Sukri Padoli yang sudah membuka acara ini, dan harusnya memang saya memohonkan atau nyuwunkeun sewu kepada Bapak dan Ibu-ibu semua, sedianya saya dan Pak Resmon Hasiolan Sianipar yang akan sowan ke sini. Cuman karena pembuatan laporan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata panjang dan berliku, masih ada ya, ini kayak ceritanya Jokowi dulu, bolak balik gitu ya. Jadi harusnya, dan karena mengingat pembagian dan efisiensi waktu, maka saya yang sowan duluan. Tapi alhamdulillah juga ini memang Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala tuh sayang kepada kita. Pak Resmon mungkin belum berkesempatan hari ini, sudah hadir. Ini saya nggak nyangka hadir Pak Komardin ya. Yang kemudian termasuk juga pejuang juga ya yang dalam melakukan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini Bapak dan Ibu semua, ada perkembangan atau update terbaru yang sudah sampai sejauh ini yang kami lakukan. Dan secara hati yang paling dalam saya mengaturkan matur sembah nuwun yang sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak dan Ibu semua dari warga masyarakat Yogyakarta yang waktu itu adalah ikut membersamai kami. Dan satu lagi yang perlu diingat, Pak Sukri Padoli ini adalah termasuk salah satu saksi yang sebenarnya tanggal 15 April waktu itu, ketika saya tidak menggunakan kata geruduk ya, kita pulang kampung waktu itu, pulang kampus, kita cinta kepada alma mater, datang ke kampus UGM, dan waktu itu ada kendala yang dialami oleh rombongan TPUA, ya Pak Rizal Fadila, kemudian Bu Kurnia dan kawan-kawan, di perjalanannya terhambat karena ada sesuatu di jalan yang sangat lucu, skenario aneh, ya. Waktu itu sebenarnya ya, kuota yang diterima oleh Universitas Gadjah Mada itu 5. Dan waktu itu saya usulkan, salah satunya yang harus masuk adalah juga termasuk Pak Sukri dan Pak Amin Rais waktu itu. Tapi saya ini memang benar-benar mengelus dada ya, gitu. Karena kampus saya yang dulunya sangat terkenal humanis, sangat terkenal ya transparan, egaliter, betul Pak Yudi. Terus kemudian lembah manah gitu ya. Kok berubah gitu loh? Masa hanya gara-gara nama beliau belum sempat dituliskan itu nggak boleh masuk? Ya, kemudian sekarang juga perkembangan terakhir. Kemarin malam minggu ya Pak Jenderal Tiasno Sudarto hanya rawuh ingin silaturahmi ke sahabat lamanya Prof. Sofyan Effendi, kok di dalamnya dijaga sama orang-orang berseragam UGM, nggak boleh masuk gitu loh. Ini aduh kok anu sekali ya.
menurut saya ini sudah ada perubahan yang sangat tidak bagus gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, saya di sini ingin sekali lagi menyampaikan supaya itu juga mungkin nanti bisa ikut disampaikan kepada warga masyarakat dengan apa yang saya lakukan bersama teman-teman, bersama Pak Dr. Rismond, itu bukan sembarang analisis. Kami mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan ini dunia akhirat. Ya, bukan sekedar ngoceh-ngoceh. Apalagi ada seorang penasihat ahli kepolisian yang katanya itu bohong gitu. Ya, ini semua ada ilmiahnya. Jadi ini yang saya sampaikan, Bapak-bapak yang saya hormati itu juga, ketika kami melakukan gelar perkara khusus di kantornya Baris Krim Polri pada tanggal 9 Juli waktu itu. Jadi ini judulnya adalah analisis teknis yang saya katakan skripsi dan ijazah Jokowi 99,9% palsu. Ya. Kenapa saya berani matur demikian, Pak Sukri dan Bapak Ibu semua? Karena sebenarnya kami itu mendapatkan bahan yang bagus ya. Yang pertama adalah bahan yang kita dapatkan langsung dari Fakultas Kehutanan UGM, yaitu ini ijazah fotokopi. Memang fotokopi yang ditunjukkan itu adalah ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, tanggal 15 Dr. ya? Sigit Sunarta, ya. sebelum tanggal 15. Ini pada tahun 2022. Jadi sebenarnya yang bikin ribut itu adalah ketika justru kampus UGM itu melakukan konferensi pers menunjukkan fotokopi ijazah. Jadi fotokopinya kurang bagus yang ditunjukkan, hanya selembar fotokopi, dan itu sudah ada tampilan di YouTube sebenarnya. Jadi ini artinya kalau sudah dipublish begini, ini bukan lagi barang private, ini adalah barang publik. Dan Nyun Sewu, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, kebetulan Nyun Sewu lagi saya ikut serta merancang dan mengawasinya ketika masih menjadi anggota DPR 10 tahun ya, 2 periode. Seseorang yang memiliki data pribadi itu memang ada yang dikecualikan. Betul bahwa kemajuan akademik itu dikecualikan. Tapi yang dikecualikan itu KHS, kartu hasil studi yang ada nilai-nilainya. Skripsi, ijazah tidak. Apalagi di pasal 18 ayat 2. Kalau ijazah itu sudah pernah digunakan untuk kepentingan publik, artinya nyalon Eva, apakah itu wali kota, gubernur, dan itu berarti dia sudah milik publik. Tidak boleh lagi ada orang, wah ini Anda harus nanti di pengadilan baru di... Enggak. Itu. Nah, terlebih-lebih ketika pada tanggal 1 April ada seorang kader dari PSI yang namanya Dian Sandi, yang partainya gambar gajah sekarang. Tahu nggak Bapak Ibu artinya gajah? Nggak punya ijazah, nggak ada ijazah. Posting di Twitter atau di X, dan dia memastikan di sini buat Anda yang buat supaya ini persis pada tanggal awal puasa ya, di 1 Muharram, puasa ya, 1 Ramadan, maaf, 1 Ramadan, dia posting itu, kemudian dia bilang ini yang asli, dia menjamin di sini. Jadi buat Anda supaya tenang liburannya, ini posting asli. Dan saya harus akui Bapak Ibu semua, penampilan ijazah yang benar-benar mendekati aslinya memang yang diposting oleh Dian Sandi, karena yang ditunjukkan oleh Pak Dekan itu adalah ijazah yang fotokopi. Kalau ini berwarna, justru itulah maka seperti Dr. Rismond, saya berani menganalisis ini dengan lebih detail. Karena apa? Karena ini berwarna. Kalau berwarna itu muncul analisis warnanya bisa muncul. Nah, kemudian berlanjut ketika kemudian ijazah yang muncul itu kita analisis. Izin Bapak dan Ibu, analisis yang pakai itu namanya ELA. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mireng atau pernah mendengar di TV, tapi kalau lebih jelas saya jelaskan. ELA itu adalah singkatan dari Error Level Analysis. Error Level Analysis itu bisa untuk menganalisa foto atau gambar sudah pernah direkayasa belum. Saya tidak usah ngasih contoh orang lain, yang saya contohkan yang ijazah saya sendiri di kampus UGM tahun 91. Ijazah saya ada di sebelah kanan ini, separuhnya lagi sudah saya ELA. Kalau ijazah itu tidak pernah direkayasa, maka masih ada bagian-bagiannya. Ini tanda tangan rektor waktu itu masih ada di sini, Pak Profesor Muhammad Adnan waktu itu. Kemudian di sini ada tulisan ijazah juga masih nampak. Bahkan kalau itu full sekalipun, Pak Zukri, di sini pun masih nampak. Jadi di sini pun masih ada ini legalisasinya. Ini ada tanda tangan rektor, foto saya itu masih nampak. Akan halnya dengan ijazah tadi milik yang seseorang yang disebut Joko Widodo yang posting biasa nih. Kalau di ELA hasilnya kayak gini. Buyek. Bahasa Jawane bubrah. Sudah nggak nampak sama sekali. Terlihat sekali banyak rekayasa di logo, terutama di foto. Jadi ini sangat menguatkan analisis kami bahwa ini sebenarnya bukan ijazah yang bersangkutan. Ini ijazah orang lain. Persis sama yang diinginkan oleh Profesor Sofyan Effendi ketika sebelum ditarik. Bahwa ini ijazah orang lain, adik sepupunya yang kemudian diganti logo fotonya dengan foto orang lain yang mirip-mirip Jokowi.
Jadi tampak sekali mana-mana bagian mana diganti. Ya. Nah, kemudian apalagi kalau itu di elasra full, habis sudah nggak tampak lagi itu tadinya ijazah. Kalau gambar rekayasa, ya kayak gini, nggak sama sekali nggak kelihatan. Beda banget dengan yang tadi. Bahkan, nah kita juga melakukan yang namanya uji, yang namanya face comparating. Foto di ijazah itu, yang saya bapak dan ibu, ini foto saya zaman muda. Zaman saya gelidik dulu. Sekarang tambah gelidik. Mau tua, mau muda. Kalau foto itu diuji dengan face comparator, hasilnya akan sama. Makanya sekarang teknologi ini dipakai juga di Mesir. Untuk misalnya pada saat mumi-mumi itu, kita ingin tahu wajah Faraoh itu kayak apa, wajah Tutankhamun itu kayak apa, Dewi Osiris itu kayak apa. Bisa. Karena dengan ada teknologi ini kita bisa tahu, oh ini orang ini dulu mudanya kayak apa, cocok nggak. Lucunya, Bapak dan Ibu, ini lucunya nih Pak Supri. Ketika foto di ijazahnya Jokowi itu dibandingkan dengan gambar Jokowi sekarang, jawabannya not match, tidak cocok. Berarti bukan fotonya Pak Jokowi yang ada di foto itu. Foto siapa? Lah ini yang menggemparkan memang. Itu foto orang yang namanya Dumatno Budi Utomo. Siapa dia? Nah, dia adalah orang lain yang memang masih juga ada hubungan saudara juga dengan Jokowi. Kenapa foto orang ini yang dipakai? Karena pada saat pembuatan ijazah palsu itu, yang kita perkirakan di atas tahun 2010, Dumatno ini usianya cocok dengan itu, jadi dia yang suruh foto, pas foto, dan dia yang ditempelkan fotonya. Dumatno ini memang baru lahir tahun 77. Jadi foto itu memang bukan foto Dumatno ketika tahun ijazah itu, ketika tahun 85 bukan. Foto ketika ijazah ini direkayasa dibuat. Satu lagi yang menarik Bapak dan Ibu, ini yang paling menarik dan tidak terbantahkan. Foto dari ijazah yang disebut Joko Widodo, saya menggunakan ini yang fotokopian, karena ini yang ditampilkan pada saat konferensi pers di Barreskrim pada tanggal 22 Mei. Supaya tidak disalahkan, karena kami pernah disalahkan. Yang dipakai itu Dian Sandi, yang Dian Sandi itu tidak resmi. Saya tanya, yang resmi mana? Ketika Barreskrim konferensi, contohnya dipakai ini. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan, ya, cara menguji ijazah itu dengan cara yang dari Barreskrim itu sudah betul, caranya betul, yaitu dengan uji identifikasi. Jadi ijazah ini dibandingkan dengan jalan itu identik nggak? Saya menggunakan 3 pembanding ijazah dan kita terbuka. Saya tidak tutup-tutupi pembandingnya milik siapa. Ada satu miliknya Fronojiwo, itu nomor 1115. Fronojiwo itu adalah salah satu dari temannya Joko Widodo yang juga menunjukkan ijazahnya. Ini Fronojiwo. Satu lagi miliknya almarhum Hari Mulyono yang ditunjukkan oleh Pak Dekan, Pak Sigit. Ya, ini Hari Mulyono itu adalah adik iparnya Jokowi yang disebut oleh Pak Sofyan Effendi, ijazah yang dipakai oleh Jokowi. Hari Mulyono ini adalah mantan suaminya Mbak Idayati. Idayati itu adiknya Jokowi yang sekarang nikah dengan Anwar Usman. Jadi dari sini sebenarnya sudah kelihatan benang merahnya. Kenapa kok Anwar Usman bisa meloloskan keputusan MK yang meloloskan Gibran? Dari situ sebenarnya sudah jelas banget. Satu lagi ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. Bapak dan Ibu, sekilas yang jauh lagi, ketiga ijazah yang tadi saya tunjukkan mirip. Misalnya Sri Murti Ningsih ini ada tulisan ijazah, ada nomor, ada kemudian ini juga tadi miliknya Jokowi, miliknya Fronojiwo, sekilas mirip, tapi sebenarnya tidak. Secara hitungan detail dan teknis dengan image comparison ada perbedaan. Perbedaannya adalah pada, kalau saya dulu Nyon Sewu, saya dulu pernah kerja di percetakan. Memang gelidik saya dulu, Pak Jokowi. Zaman kecil saya pernah kerja di Asko, saya sering main ke Liberty, sering main. Dulu saya sejak SMP di SMP 5 itu kan saya nyetak majalah sekolah. Jadi kami nyetaknya di Hanindita, di Hidayat, ya di apa namanya, kita cari yang murah kan. Jadi kita tahu bagaimana dalamnya percetakan. Percetakan itu nyetak itu harus pakai plat. Yang plat itu ada plat warna hitam, ada plat warna cyan, ada magenta, yellow gitu. Itu kalau geser, ya berarti ada perbedaan. Nah disinilah saya menemukan perbedaannya. Ijazah yang disebut-sebut identik itu, 3 ijazah ini identik Bapak dan Ibu. Fronojiwo, Hari Mulyono, ini Fronojiwo itu 1115 nomornya. Hari Mulyono nomor 1116. Sri Murti Ningsih 1117. 3 ini identik. Identik itu apa? Antara logo dan tulisan itu plek. Bahasa dulunya scarf, tajam. Persis plek, plek jibres kalau bahasa sekarang. Z-nya masuk, A-nya masuk, dan itu kalau kita lihat yang saya bisa kita perhatikan di sini. Nah, di uji ini kelihatan banget. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa huruf A pada ijazah 1115 itu masuk ke dalam. Huruf A pada 1117 masuk. Ijazahnya juga pada 1120. Nah, ini istilah saya. Huruf A-nya itu mencotot keluar. Ini nggak mungkin kalau dari percetakan yang sama di waktu yang sama. Harus plek keluarnya set, ya pasti sama. Nggak mungkin Mas.
ijazahnya Joko Widodo 1120 itu meleset keluar, mencotot. Jadi kalau kita bandingkan 3 ijazah yang lain itu identik, plek, similar. Ijazah Jokowi tidak. Berarti ada sesuatu dengan ijazah ini. Kenapa ada sesuatu? Ya berarti memang ada yang aneh. Belum lagi skripsi. Nah ini yang nyun sewu waktu itu Pak Sukri tidak berkesempatan, ya padahal saya mengajak beliau, termasuk juga Pak Amin, untuk masuk karena kuotanya masih ada 2 tapi nggak diizinkan, yang diizinkan cuma 3. Saya, Dr. Rismond, dan Dr. Tifa. Kami megang skripsi asli, ya. Jadi kami maksudnya skripsi asli itu ada barang bentuknya skripsi. Jadi nggak bisa lagi disalahin kalau Roy Suryo itu cuma ambil dari medsos. Itu kan banyak sekali keterangan gitu. Roy Suryo itu cuma ambil dari internet tuh, bukan buku. Kami benar-benar pegang dan yang nyerahkan langsung adalah wakil rektor, Profesor Wening Udaswara. Ada wakil rektor satu lagi, Dr. Aris Sucito, yang menyerahkan ke saya. Jadi clear. Saya sempat tanya, boleh nggak ini diperiksa? Boleh. Boleh nggak difoto? Boleh. Udah saya foto. Kebetulan ibu dan bapak, saya motonya pakai kamera yang memang resolusi tinggi, kamera profesional yang sudah pakai, sehingga kursus yang bisa mendeteksi serapatan kertas, dan itu hasilnya bukan JPEG tapi RAW. RAW itu kalau istilahnya di kamera itu HD. Jadi betul banget hasilnya gambar, bukan apa standar definition tapi high definition. Apa yang kita buktikan waktu itu? Nah ini yang menarik. Skripsinya yang tertulis Joko Widodo itu, ini ya, Dr. Rismond pernah mengatakan ini hurufnya terlalu modern. Saya tidak hanya hurufnya terlalu modern, Bapak Reza. Yang ada di sini jelas banget. Ini ada perpaduan teknologi dari 2 zaman yang berbeda. Di skripsi itu bagian dalamnya, itu kertasnya kelihatan lawas, kuno. Mesin ketik. Di depannya, kertasnya baru. Print out. Yang kertasnya baru, di print out tulisannya Joko Widodo. Dalamnya lama, nggak tahu milik siapa. Ya, jadi inilah yang disebut oleh Prof. Sofyan Effendi lagi kemarin, bahwa itu sebenarnya skripsinya bukan aslinya milik Joko Widodo. Dan yang menarik, di dalam yang ketikan itu, yang diucapkan terima kasih pertama kali adalah yang namanya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Yang disebut itu adalah dosen pembimbingnya. Ya. Di depan sini, pada buku yang sama, ditulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Skripsi ini, nyun sewu ibu dan bapak, ditulis tahun 85, bulan November. Pidato pengukuhan Prof. Ahmad Sumitro itu profesor. Maret sebagai profesor. Itu Maret 86. Jadi pada saat 85 itu belum profesor. Ini ada orang yang boleh kok pakai gitu. Belum pidato pengukuhan guru besar. Kan kalau misalnya coba Bapak dipun aturi topo asmo sudah ditulis profesor tapi belum profesor, ya pasti ojo gitu ya. Ini dan nama Profesor Insinyur Ahmad Sumitro ini, yang namanya Mbak Aida Kusuma Putri atau Aida Greenberry, itu bukan nama ayah saya. Ayah saya itu Profesor Ahmad Sumitro, ini OE. Bahkan tanda tangannya pun Mbak Aida kirimkan tanda tangan ayahnya. Ini loh tanda tangan ayahku yang benar. Beda tanda tangan. Jadi ini memang fatal skripsi ini. Dan skripsi ini sekali lagi kami pegang, pernah meneliti bukti aslinya. Jadi ini. Dan ironisnya Bapak Ibu, inilah sekali lagi UGM ini aneh. Beberapa hari yang lalu ketika Dr. Rismond ke UGM untuk melihat lagi skripsi ini, skripsinya Jokowi dan seangkatannya semuanya nggak boleh dilihat. Katanya ini dalam proses hukum. Skripsi kok nggak untuk dibaca oleh orang itu gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah kesimpulan saya yang saya matur langsung kepada Bapak dan Ibu, dan insya Allah pertemuan hari ini adalah salah satu langkah kecil untuk langkah yang besar dari gerakan yang sangat bagus ini, bersama dengan kemarin yang rencana maklumat Yogyakarta, yang juga Pak Tiasno, kemudian Prof. Romat Wahab, kemudian juga bahkan Prof. Sofyan Effendi juga akan melakukan. Itu juga saya juga diminta untuk menyampaikan seperti ini. Adalah satu kesimpulannya. Hasil uji ELA atau Error Level Analysis menyatakan bahwa ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan foto. Jadi logo dan foto itu banyak terjadi kesalahan. Yang kedua, hasil face comparison foto pada ijazah Jokowi dibandingkan dengan foto Jokowi sekarang adalah not match atau tidak cocok. Ini ilmiah loh Bapak dan Ibu, bukan ketok-ketoknya gaduk-gaduk itu enggak. Ini hasil uji Soviet itu tidak cocok. Hasil uji foto pada ijazah yang disebut ijazah Jokowi itu justru cocok dengan orang namanya DBU. Saya ini DBU, Dumatno Budi Utomo. Siapa Dumatno Budi Utomo itu? Itu salah seorang yang termasuk saudara saya. Dia tidak sekolah di UGM. Dia kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo, STIS Solo. Jadi dia yang dan dia sudah juga mendapat posisi yang bagus ya, komisaris di perusahaan Toba miliknya Luhut ya. Gitu. Jadi dan punya rezeki orang boleh lah gitu. Kita nggak boleh tiba tapi ya vertikal juga kenaikannya. Kemudian ijazah pembanding. Nah ini tadi saya matur 11, 15, 11, 16, 11, 17 milik Frono Jiwo, almarhum Hadi Mulyono dan Sri Murti. Itu match.
identik, tapi tidak match dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Nama Dr. Insinyur Ahmad Soemitro itu dalam ucapan terima kasih sudah ditulis Prof. Padahal pidato pengukuhannya itu baru Maret 86. Dan ini pun diprotes oleh putrinya sendiri, Mbak Aida Greenberry yang di Australia. Itu kebetulan putri Prof. Sumitro itu juga di Fakultas Kehutanan. Ijazahnya ditandatangani Romonya sendiri, dia kirimkan contohnya. Ini loh contoh tanda tangan bapak saya. Gitu. Dan ini yang menarik yang kemarin termasuk dilaporkan Pak Rismon pada tahun 2017 Jokowi itu pernah hadir di Fakultas Kehutanan mengundang seseorang yang namanya Pak Kasmujo. Dan Pak Kasmujo itu yang diaku-aku sebagai dosen pembimbing skripsi. Meskipun kata-katanya terima kasih Pak Kasmujo berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Jurusan teknologi kayunya nggak ada. Ya, saya bisa memiliki skripsi saya bolak-balik. Pak Kasmujo alhamdulillahnya ketika di-shoot sama Pak Rismon ya, mungkin langkah update belum sempat ya, yang dapat keberuntungan Mas Rismon waktu itu langsung mengatakan bahwa itu adalah bukan salah pada tahun 2017. Yang benar saya bukan dosen pembimbing skripsi, saya juga bukan dosen akademik karena saya waktu itu masih asdos gitu Pak Kasmo. 1000 hormat saya, dengan hormat saya pada Pak Kasmujo luar biasa. Ya, kemarin kita juga sempat waduh, ini Prof. Sofyan Effendi juga menyampaikan hal luar biasa meskipun akhirnya dicabut ya. Tapi ditariknya itu pun sebenarnya menarik. Karena apa? Karena beliau juga saya tahu lah. Beliau preso lah itu udah dipasangi mix segala kok. Tapi nggak apa-apa itu gayanya Prof. Sofyan. Cara menandatangannya pun juga gayanya Prof. Sofyan dibedakan. Dan tidak di atas meterai. Jadi itu kan sudah jelas ya. Makanya kita sama-sama mendukung upaya pergerakan ini dan itu semua. Dan yang terakhir adalah tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi. Ini juga kemarin diulang oleh Prof. Sofyan. Ditanyakan kepada petugas di Fakultas Kehutanan, Mbak, ini kok nggak ada lembar pengajiannya? Jawabannya apa? Itu bang belum pernah diuji, Prof. Jadi kesimpulannya jelas ini, Bapak dan Ibu. Skripsi yang cacat, saya mengatakan skripsinya cacat, tidak akan pernah diuji dan tidak akan pernah lulus. Lah kalau skripsi yang nggak lulus, ya ijazahnya nggak mungkin lulus. Apakah bisa ijazah itu asli dari sebuah yang nggak jelas? Makanya kemarin muncul, ini saya tambahkan sedikit yang agak baru. Muncul statement adanya pasar pramuka. Ibu dan Bapak nyun sewu, pasar pramuka itu di Jakarta dulu terkenal banget. Mau bikin apa-apa, bikin aja di pasar pramuka. Mulai dari surat gadai, surat nikah, surat KTP, SIM, sampai visa. Amerika pun lolos kabarnya di pasar. Ini yang cerita orang intelijen. Saya punya sahabat orang intelijen, Pak Rajasa waktu itu menyampaikan demikian. Dan indikasi terakhir, memang ijazah ini dibuatnya di pasar pramuka. Ini memang belum final. Siapa orang buat? Tapi kami terus melakukan ini. Bapak dan Ibu semua, dan kami sudah dapat bau-baunya. Itu siapa? Dan menariknya di tengah-tengah upaya kami itu melakukan di pasar pramuka, saya kemudian di WA diancam oleh seseorang Profesor P, ya Pak Iman Raharjo, wakil menteri mantan wakil menteri desa waktu itu. Kenapa dia resah? Karena kami sudah mulai nyentuh pasar pramuka. Dan tiba-tiba itu gak ada hujan gak ada angin, saya di WA duluan disuruh menghentikan penelitian saya disuruh minta maaf kepada Jokowi. Dan kalau saya nggak minta maaf, maka keluarga saya tidak akan damai. Ini ancaman ya. Tapi saya senyum aja. Saya biasa senyum itu. Pak Sugri kalau ada kayak gitu saya tak geguyu ya gitu kan. Makin stres. Dan malah dilawan oleh Pak Sri Rajo, Kolonel Sri Rajo dengan dibuka. Dulu pasar pramuka itu ada orang tukang buat kayak gitu namanya Pak Iman tadi. Dia punya kios di dua. Menariknya, Profesor Pak ini WA saya lagi. Ya, mengatakan minta maaf ke saya. Saya tidak mendesak Mas Roy, saya itu sebagai seorang teman gini. Dan dia mengakui kalau dia pernah punya kios di pasar pramuka tahun 97 pengakuannya dia sampai dengan 2002. Justru karena dia nulis 2002 ini, nah Pak intelijen ini bilang itulah justru dia itu sebenarnya ingin menandaskan bahwa dia terlibat karena hasil uji kita dan beberapa orang di pasar pramuka yang sempat juga kita wawancarai secara tertutup, mic terbuka ya gitu. Elisitasi kalau kata Kolonel Raja itu cara intelijen untuk mewawancarai ya, elisitasi. Mereka ngaku kalau Pak Iman itu memang masih ada di pasar pramuka bolak-balik ya, meskipun kiosnya sudah di depan sampai dengan 2015 atau 2017. Nah, kabar yang terbaru, Pak Iman ini bersama pengacara yang sangat heboh namanya Farhad Abbas gugat saya ya 1,5 miliar ya melaporkan Pak Bitar itu ke Polda Metro Jaya. Terus saya ditanya wartawan kemarin, jawaban saya sederhana, saya ketawain aja. Karena ini saya buka aja. Farhad Abbas itu pernah ketemu dengan beberapa lawyer kami minta untuk gabung, gitu loh. Tapi karena tidak direspon malah pindah ke sana. Yes,
Saya sebutnya pansos ini. Pansos, ya. Jadi supaya nggak terlalu gibah, Ibu dan Bapak, saya maturnya segitu. Monggo ini mungkin bisa jadi lebih menguatkan lagi. Nyun sewu kalau nanti ada yang kerso dengan file ini, saya akan kirimkan jadi WA saja cukup. Jadi supaya tidak usah tapi saya kirimkan file aslinya supaya bisa di mouse. Dan sekali lagi, tujuan penelitian itu saya sanggup untuk di challenge, sanggup untuk diuji. Misalnya ada orang mengatakan itu nggak benar Mas Roy, benarnya gini boleh. Kalau memang ujinya juga dengan teknologi, dengan ilmiah, saya Dokter Resmond, Dokter Tifa itu siap kok diuji. Tapi tidak terus tiba-tiba nggak mau uji, tiba-tiba hukum pidana, kelangkeng, nggak mutu itu namanya ya. Tapi ya kami tetap terus tegar, kami akan terus berikhtiar untuk yang amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo. Begitu Bapak Ibu sekalian, tokoh agama dan tokoh masyarakat, penjelasan detail rinci sudah diberikan kepada kita semuanya. Saya meyakini dalam kehidupan berbangsa dan negara saat ini ada gradasi moralitas yang luar biasa yang kemudian bangsa ini kehilangan jati diri tentang kebenaran dan kejujuran. Atas dasar itu, kasus ijazah palsu menguras energi bangsa, merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, dengan segala hormat, saya memohon kepada Bapak Presiden kita yang baru, Prabowo Subianto, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sesuai dengan sumpah dan jabatannya, bertanggung jawab mutlak untuk bisa menegakkan hukum dengan adil dan benar. Saya meyakini masih ada dalam diri Pak Prabowo kewajiban moral untuk memenuhi janjinya dalam kampanye pemilu, untuk menemui janjinya sumpah jabatannya. Insya Allah, kalau Pak Prabowo itu mau dan berani, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau tidak berani, pasti dia akan ditukani karo Gusti Allah. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Saya mohon Bapak Kapolri juga harus tegas dan jelas. Jangan berpihak kepada siapapun juga, kecuali hukum dan keadilan. Kalau dalam situasi ini ada yang mau ngendiko, dipersilahkan dalam kurun waktu yang singkat. Saya persilahkan. Mungkin Pak Anu dulu. Iya, mumpung ini ada tamu spesial. Oke, monggo silakan. Iya. Ngambil ini. Iya. Mumpung ada susah nih hasilnya. Mumpung pas ini kebetulan pas di sini. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu di tempat ini, tempat yang luar biasa ini. Alhamdulillah tadi kita sudah sidang, itu pembuktian untuk menentukan apakah sidang dilanjutkan. Jadi 2 minggu ke depan ada putusan selah. Ya, jadi tadi saya sudah ajukan bukti-bukti yang kami miliki yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan Sleman berhak untuk mengadili gugatan kami. Iya, jadi mudah-mudahan bisa diterima, bisa lanjut supaya sidang pembuktian berikutnya bisa kita laksanakan. Jadi nanti di situ betul-betul ijazah asli akan diteliti. Kemudian insya Allah besok kami mengirim surat ke KIP, Komisi Informasi Pusat, karena permintaan dokumen kita di UGM ditolak dengan alasan masih proses hukum. Ya, dan permintaan kami juga lewat pengadilan tadi mengatakan bahwa mohon maaf kami tidak bisa mewujudkan permohonan itu. Jadi istilahnya ya tidak bisa lah. Nah, jadi insya Allah besok kita kirim surat ke KIP untuk meminta dokumen yang sesuai yang kami butuhkan. Ya, jadi saya kira singkat saya sampaikan seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk juga dekan, termasuk juga rektor ya. Dan kita patut juga mungkin nyuwunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya gugatannya tidak diputus di tengah jalan.
Iya kan? Iya, karena gugatan Dr. Taufik diputus di tengah jalan di Solo. Jadi mereka mengajukan putusan sela dan selanya diterima. Nah, moga-moga putusan sela yang diajukan oleh mereka tidak diterima. Jadi lanjut. Kalau lanjut, insya Allah ijazah itu harus keluar karena itu sesuai dengan janji yang bersangkutan katanya akan mengeluarkan kalau diminta oleh pengadilan. Maka moga saya kembalikan lagi, diatur lagi Pak Sugri. Moga siapa yang mau ngendikan? Ya. Masih ada yang mau ngendikan? Monggo silakan. Oh ya, break dulu aja ini. Moga muncul. Dari videonya dilihat sedikit. Break dulu teman-teman, ini di sini sedang azan asar, jadi nanti akan kita lanjut setelah azan pemandang azan asar selesai. Sudah luasa. Pak Juni mengatakan bahwa masalah jasa itu yang bisa mengganti adalah pengadilan Yang memutuskan ya. Iya, karena kalau PT Hulu itu sudah ada luasa. Jadi harus ini PMH, perbuatan melawan hukum tentang jasa ini. Bukan bariskan ya. Bukan polisi. Iya. Jadi seperti itu. Itu sudah sidang keberapa tadi Pak Kamarudin? Ya. Hari ini sudah sidang keberapa? 3? Lebih? Lebih. Lebih ya? Ya. Ya teman-teman, di sini sedang berkumandang azan asar, jadi Belum ada kita pembuktian buka dulu kalau memang dianggap ada karena menunggu azan asar selesai. Konstitusi dilanggar, satu. Kemudian undang-undang dilanggar, undang-undang dilanggar. Bagaimana ini penegakan hukum? Apa kata dulu ya? Dengan melakukan hukum. Tadi sudah dikatakan selamanya itu kan itu. Nggak bisa. Karena bisa bukan aja tidak kemarin. Oh enggak, ini beda. Maju mundur kita konsultasi lagi ke Krimsus ya kan. Lah ya, aduh. Emang. UGM tuh, aduh, saya sedih sekarang. Sedih. Rumahnya Prof. Sofian aja yang dijaga ketat itu sama UGM itu, Kak. Iya tadi. Sedih saya. Bukan untuk keamanannya tapi isolasi ya. Isolasi, maksudnya dijaga itu isolasi. Karena pernyataannya Sofi itu salah. Luar biasa. Iya. Dan semua orang mengatakan bahwa Ya itu. pasti ada tekanan. Pasti. Oh ya kebetulan yang ada tangani ijazah S2 saya, ijazah saya Prof. Sofian itu. Jadi langsung saya uji saya langsung BAB segala. Tanda tangannya lucu Prof. Nah ini saksi mata nih Mas ini ketika ngerekam Prof. Sofian. Biasa banget dong. Masang ya Mas ya, masang mic-nya kan juga. Sebelum dimulai kan pasang mix dulu. Iya. Ya tahu kok. Itu Prof. Sofian tahu kok itu. Memang. Sangat sangat. Lah ya. Jadi itulah halnya. Tidak mas. Mau tidak? Aja, yuk. Iya Pak. Yuk, silakan. Mas. Oh. Oh ya, anu, Pak Sukri sini. Oh ya. Ini Pak Pau. Dulu kalau zaman saya kecil tuh Pak Pau tuh geledekan itu Yuan Yen. Iya kan? Masih ada deh? Yuan Yen, ya kan? Dulu undang-undangnya. Tapi masalah hari ini tadi tidak sesuai harapan. Apa, Bu? Suatu pasal. Tidak bisa ada sama. Yang tadi ya katanya di tempat sana tadi cepet ternyata lama. Jadi makanya tadi teman-teman juga bilang, wah Ibu bener. Kalau ke tempat satu pasal lama udah makan ya. Iris mau lagi di Polda ini. Gimana ya? Balik lagi di Polda. Mas Roy kau dari mana? Mati. Besok Pak. Oh sebagi. Iya. Kalau rencana tanggal 2 Saya boleh saya bilang lagi. Itu bukan maksudnya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang sehat.
dan bertengahkan kelancaran. Ya. Ya, saya Besok pagi saya itu gayanya seperti yang tadi kemarin. Oh iya, Makin orang makin banyak kan. Desember itu habis niti laku itu kan juga beliau juga ngendiko itu sebenarnya. Persis. Cuman memang tidak sepanjang Ya. sekomprehensif kemarin. Betul. Kemarin tuh Tempel kemarin juga disinggung juga. iya. Tanggal 14 Juni ya. Pak Sufyan juga menyinggung juga. Per hari ini itu sebetulnya Ya, Pak Pak. Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sangat bersyukur bisa ketemu Pak Roy langsung. Mungkin di sini mungkin juga Pak Komarudin ya. Iya, Komardin. Komardin. Enggak pakai U. Ya. Ini unik nama beliau. Ahli hukum. Jadi terkait dengan pernyataan Dr. Tifa, kalau kasus ini akan dilaporkan di pengadilan internasional. Sudah. Ah, sudah. Terus kemarin Bang Egi ya, Iya, Bang Egi juga sudah ya. Nah ini pengaruh seandainya itu diterima, itu pengaruh hukum di Indonesia itu apa? Ini kami sebagai orang awam ya, Pak Komarudin. Itu apa bisa menentukan vonis untuk yang bersangkutan atau bagaimana? Ini mohon informasinya biar kami orang awam tahu efek dari laporan ke luar negeri itu apa. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komardin ya. Aku bukan ahli hukum, kok salah Pak ya? Oh iya lah, bisa. Umpan-umpan lah. Ya, kalau hukum internasional merespon atau mengatakan bahwa ini perlu keadilan, itu bisa diadili. Iya, karena Indonesia orang ragu. Iya, jadi bisa diadili di Belanda sana. Iya, karena ini dokter tipe ini kawan-kawan itu semula melapor ke PBB ya. Ya. Iya. Ya. Jadi tentunya kalau ini diterima, ya penegak hukum juga harus hati-hati. Ini sudah apa? Ada warning ini. Ya, seperti itu Pak. Nah, jadi ya mudah-mudahan Bang Egi bisa tembus di sana. Iya seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan di sana nanti. Ya. Iya. Namanya mencari keadilan ya sampai di internasional itu bisa dilakukan ya seperti itu ya, dan hukum di Indonesia itu ya positif sangat positif sekali. Ini masalah apa namanya hak asasi manusia ya, seperti itu Pak. Surat ke Human Rights Watch itu saya dikirim pada kemarin gitu. Jadi intinya adalah forum diaspora Indonesia pada perwakilan Indonesia mengadukan bahwa ada beberapa kelakuan yang melanggar hak asasi manusia di tahun 2025. Disebutkan ada 12 kasus yang kemarin 12 kasus ada pada pemberitahuan mulainya penyidikan Pak Samad, sebetulnya masing-masing intinya apa yang dan juga kronologisnya tangkapannya disebutkan ketika UGM tanggal 15 pada tanggal 23 sampai 30 April itu itu dilakukan
Dokter Tifa dan kawan-kawan sudah melaporkan ke apakah Indonesia sudah masuk komuniti untuk internasional sedangkan yang dipakai membandingkan ijazahnya Mas Roy sendiri itu notabene asli. Dari mana Mas Roy bisa mengatakan bahwa 99% ijazahnya itu palsu? Karena yang seliti yang ada anak saya itu hanya foto ataupun metode apa menganalisa dan sebagainya harus ada metodenya. Kenapa tidak dijelaskan metode apa yang dilakukan oleh Bang Roy dan Bang Rismon? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari sebelah yang tentu saja kami maupun Bang Refli Harun dan lainnya juga akan bisa menjawab karena kita tidak terlibat. Indonesia ini bisa klarifikasi sehingga kalau saya masuk pada saya bisa begitu. Jadi sekali lagi saya ulangi, namanya teknologi itu alhamdulillah sekarang sudah sedikit. Jadi kalau orang mengatakan orang bisa langsung dari apa namanya dari barang dia dan tidak, sama seperti kalau kita dulu harus periksa sidik jari. Sidik jari itu dulu harus diperiksa dulu, kemudian diperiksa satu pakai loop, kemudian digambar gini. Oh, ini ketemu rumusnya. Sekarang enggak, cukup kemudian di scan, ada alat yang tidak seperti yang kemudian dia bisa menilai rumusnya sidik jari itu kayak apa, sampai ketemu lah. Sama seperti yang saya bayi. Dulu orang dengarkan bayi kalau di kandungan tuh pakai stetoskop. Oh, ini bayinya sehat, Bu. Sekarang pakai alat USG ultrasonografi dengan alat bakal muncul gambar bayinya, bakal bisa dideteksi. Salah juga yang error level analysis bisa muncul bahwa error level analysis bisa adalah penampakan pada saat dia bisa menampilkan ijazah asli dan datangnya beda dengan ijazah secara prinsip formal harus tidak boleh beda karena kalau ijazah pun yang lapor di Polda dan akhirnya laporan itu fotokopi kami itu tidak jadi kalau fotokopi itu yang itu menunjukkan fotokopi yang saya uji namanya image comparison, satu komparasi dari ijazah ini asli ini benar kritik atau tidak. Bahkan sekarang baru ibu-ibu kami saya seperti sudah mengumpulkan dan menerima ijazah ini asli untuk dari mereka rela mengkritik kami. Saya dulu nggak berani ijazah saya karena ada embossnya pada tanda tangan rektor itu ada emboss UGM, tintanya gold pada logo itu solid sekali sampai kadang-kadang tembus ke belakang. Saya pikir dulu ijazah Pak Jokowi nggak kayak gitu pas tahun 85, tapi ternyata ijazah kakak-kakak angkatan kami yang saya terima tuh sudah kayak ijazah saya. Nah, padahal ijazah yang diupload Dian Sandi nggak nampak itu ada emboss, nggak nampak itu ada tulisan watermark. Makanya kami tantang sekarang. Jadi saya pun berani uji yang asli karena kami sudah punya ijazah pembanding. Ijazah pembanding adalah ijazah Fakultas Kehutanan tahun 85. Jadi setahun angkatan yang sama. Bahwa di tahun 85 itu ada 3 kali kelulusan, ada 3 kali wisuda, yaitu Agustus ada, November itu Jokowi sama yang Taruh itu nggak ada masalah, yang penting tahun yang sama. Jadi Ibu, saya pun menjawab, berani kami menguji ijazah. Tapi kan sampai dengan sekarang, jangankan penampakan scan-nya yang detail dari ijazah asli, itu aja nggak pernah ditunjukkan, apalagi ijazahnya. Kalau ada ijazah analognya sebutnya, ayo kita uji analog. Bayangan saya di gelar perkara khusus kemarin tuh kita gelar perkara, Bu, kayak kalau Nyun Sewu nih, kalau polsek mana gelar perkara penjual itu kan digelenterahkan semua, ya kan? Ini senjatanya, ini barang buktinya, ini apa pakaian yang digunakan apa, itu nggak ada sama sekali di atas meja. Nah, itulah yang saya sedih. Tanggal 15 April yang Pak Sukri sebenarnya saya ajak masuk itu juga nggak ada, Pak, di dalam itu. Nggak ada, ngomong aja. Skripsi yang bisa keluar itu kan 1 jam saya tarik-menarik. Saya harus ngeyel dengan saya dulu pembuat undang-undang KIP tadi, Keterbukaan Informasi Publik nomor 14. Kalau enggak, mereka enggak ngeluarkan. Mereka malah UGM sangat bangga, kami itu juara 2 secara nasional Keterbukaan Informasi Publik. Oke, Ibu dan Bapak juara 2, saya membuat
Saya bilang gitu. Yo, gitu loh. Saya ngawasi selama 10 tahun di Komisi 1. Undang-undang itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008, berlaku 2 tahun berikutnya 30 April tahun 2010. Saya ikut ketika itu, saya kepada ketua KIP waktu itu, saya ada di ruangan Komisi 1. Saya gitu. Jadi saya benar-benar hafal detail undang-undang itu gitu loh. Tahu luar dalamnya. Nah, baru dikeluarkan itu, Bu. Ketemu kalian skripsi, Bu. Benar-benar saya pegang aslinya. Itu saya sebut fakta primary evidence. Nah, jadi biasa, Bu, kalau ada komentar Roy Suryo, karena mereka selalu begitu mengatakan, yang diperiksakan cuma fotokopinya. Nah, Baris Krim aja yang dikeluarkan juga fotokopi, Bu. Fotokopi aja jelek banget, terlipat, kena tetesan apa gitu. Jadi waduh, bayar fotokopi yang bagus. Kalau pernah, ini yang saya udah, logika sederhana sih. Kalau pernah dipinjemin yang asli, pasti yang asli itu disusun dengan sangat bagus, kayak ijazah saya itu, Bu. Kemudian tampilkan berani. Ijazahnya Bung Hatta saja dipajang oleh Belanda di University of Erasmus di Rotterdam. Masa kita nggak bangga? Jadi nggak apa-apa, Bu. Semantan nuwun, Artinya semantan sekali nuwun. lagi, walaupun itu yang dianalisa Fotokopi? fotokopi Itu valid, ya. valid. Itu kami berani, karena polisi pun juga pakai fotokopi. Itu aja sudah. Gitu. Ini kan nanti bisa dipakai. Oh, iya. Ji, moga Pak Kemar. Ya. Penutup ini. Jadi saya kira persoalan ijazah ini, apalagi UGM ini kan universitas nomor 1 di Indonesia ya. Ya, bukan nomor 1 sih, tapi Nomor bukan satu dua. dan atau 2. Ya, Ya, dua. saya baca itu kalau 1 biasa juga UI, kemudian Salah satu yang terbaik. Yang kan- dan saya baca yang tuh kan- di mana? dia nomor 226 di dunia. Nah, itu. Nah, UGM ini kan sudah taraf internasional ya. Jadi tentu universitas-universitas yang ada di luar negeri akan mempertanyakan. Ya. Dan ini terjadi diskusi. Nah, seperti itu. Nah, dan ijazah ini nanti secara otomatis itu nanti mungkin ada pemeriksaan nanti di luar negeri, mungkin ada yang kirim misalnya teman-teman yang 85 lainnya. Nah, kemudian tentu ya mungkin seperti Interpol itu atau FBI mungkin nanti bisa juga terlibat juga itu situ, iya. untuk memeriksa ini ada apa sih ini, kok tidak ada pemeriksaan, tidak diperiksa secara langsung, hanya kopi-kopi dan sebagainya. Nah, dengan dasar itu nanti lari ke hukum ya, karena hukum itu selalu meminta pembuktian. Jadi mungkin teman ini sudah melapor ke hukum internasional ya, nanti mereka itu minta referensi, coba diminta UGM itu diperiksa Ya. dia punya ijazah, karena kabarnya di Indonesia tidak pernah diperiksa aslinya, tidak secara terbuka. Nah, jadi dari itu nanti dasarnya, Pak. Ya. Nah, dan ini saya kira nanti lobby-lobby antar pemerintah. Ya. Jadi kalau sudah pemerintah yang lobby sudah selesai. Siap. Saya kira tidak lama lagi sudah ini kan situasi semakin memanas. Dan ini akan dibuktikan. Mau atau tidak pasti dibuktikan. Iya, karena tekanan yang begitu besar. Iya. Tadinya kita pikir bahwa akan meredah, ternyata lebih menguat, muncul di mana-mana. Ya, saya kira begitu. Ya, Siap. ya. Makasih. Boleh saya menghimbau, Mas Roy? Ya, apa? Boleh saya menghimbau Ya. kepada UGM ya. Ya. UGM itu kan ada di Yogyakarta. Ya. Yogyakarta itu masih kental memegang teguh etika, moral, dan kejujuran. Ya. Integritasnya sangat tinggi. Masyarakatnya masih memegang teguh itu tentunya. Mohon kepada sivitas akademika di UGM, terutama para petinggi UGM, karena beliau UGM yang ada di Yogyakarta, mohon dipertimbangkan kota Yogyakarta ini sebagai kota budaya yang masih memegang teguh akan etika, moral, dan akhlak tersebut. Ini himbauan tentunya saya sebagai alumni ya, sebagai alumni UGM. Dan saya rasanya sedih karena apa? Ibaratnya saya sampaikan ya sedikit seperti puisi bahwa kampusku biru, kampusku lesu, kampusku sendu, alumninya malu karena dianggap UGM itu tipu-tipu. Mereka mengejek kami itu sebagai kampus pencetak ijazah palsu. Itu pesan moral ini ya, pesan moral kepada semuanya, terutama kepada para petinggi UGM ya. Matur suwun. Penutup. Ya. Terkait ini dari Bareskrim kan menyatakan identik. Itu kan dianggap oleh awam itu yang tidak terpelajar ya, yang di luar akademis itu sebagai asli, terutama yang termul itu. Bisa nggak, memungkinkan nggak kita minta bahwa pernyataan itu dicabut setelah gelar perkara itu tidak berhasil menunjukkan ijazah aslinya? Kita sudah minta itu, tapi ya itulah, tergantung di gelar perkara itu aja nggak ditunjukkan yang diidentikan yang mana. Maksudnya dicabut pernyataan. Lah ya itu. Atau kita desak. Nah, boleh kalau itu. Walaupun diajaknya itu cuma
sambil candaan tapi kan nggak enak sekali Iya, nggak enak, Bu. Candaan tapi Baik, kita akhiri siap. dan berdoa ke hadapan Allah agar saudara kita Mas Roy CS ini diberikan keselamatan, pertolongan Allah, dan bangsa ini tetap dalam kondisi yang baik dan kondusif. Mohon Profesor Muhammad untuk bisa mimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negeri kami dari tangan-tangan jahat anak-anak negeri ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, selamatkanlah negeri kami dari tangan-tangan jahat anak negeri ini. Ya Allah, ya Karim, selamatkanlah negeri kami dari tangan-tangan jahat anak-anak negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Mas Roy. Ya, saya matur nuwun. Selamat berjuang. Siap. Ya, sembah nuwun. Doa Terima kasih. Nyertai selalu. Amin. Amin. Sembah nuwun. Kejarlah daku, kau kutangkap, kira-kira gitu. Boleh kau kejar ijazah aku gitu ya, tapi siap-siap kau kutangkap. Sofyan Effendi itu bertemu dengan Jenderal Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, itu membuat maklumat. Membuat maklumat yang menguatkan pernyataan Sofyan Effendi dalam dialognya dengan Rismon Hasiholan Sianipar. Siapa yang membuat surat pernyataan itu? Informasi yang Bang punya? Informasi yang saya dapat, isinya itu bukan dibuat oleh Sofyan Effendi. Tapi Sofyan Effendi cuma menandatangani saja. Era Jokowi, tahulah, hampir semua tersandera. Ternyata rektor-rektor juga disandera. Terjadi otoritarianisme di bawah kakinya Jokowi. Gitu. Jokowi dengan IQ yang dianggap kurang, sejak dia masuk ke dalam panggung politik kekuasaan, jelas Jokowi selalu dikelilingi oleh para desainer kekuasaan yang profesional, yang membuat dia menjadi sosok model yang diminati para desainer kekuasaan. Maka dari tangan Jokowi itu lahir dinasti politik yang memporak-porandakan fondasi demokrasi yang susah-susah kita bangun. Jokowi yang katanya sederhana, dekat dengan wong cilik, ternyata dari rahimnya hadir malin kundang politik. Sobat Madilog, ada rasa terhina kita di dunia akademis. Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, periode 2002-2007, tentang ijazah, itu dia nyatakan dicabut. Untuk membahas ini, kita hadirkan kembali analis politik dari Universitas Nasional, yaitu Bang kita, Slamet Ginting. Mas Bang? Ya. Segar Bang ya? Segar, segar. Yang melakukan sertifikasi para profesor. Oh, ini pelatihan. Pelatihan. Okay. Jadi yang melatih itu para guru besar bidang pendidikan. Yang memang hanya orang-orang tersebut yang bisa bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mengedukasi mahasiswa. Karena mahasiswa orang-orang dewasa, jadi cara mengajarnya tentu berbeda. Gitu.
Apa yang abang bisa tangkap dari surat pernyataan pencabutan oleh Dr. Sofyan Effendi ini? Nah, saya kira begini ya, pasti ada sesuatu mengapa kemudian Profesor Sofyan Effendi itu mencabut pernyataannya. Kalau dari sisi hukum sebenarnya pernyataan Sofyan Effendi itu hanya sebagai petunjuk. Kalau dalam soal ijazah itu justru fisiknya yang kuat. Ini hanya petunjuk saja bagi pengadilan nantinya. Karena pembuktian barangkali akan dinilai yang paling penting adalah bukan dari pernyataan orang, tapi bukti fisik itu. Karena Sofyan Effendi kan mendapatkan keterangan dari beberapa mantan rektor dan dekan. Nah, dalam kasus ini kita melihatnya begini. Patut diduga ada upaya penekanan terhadap Sofyan Effendi. Karena sebelum pencabutan itu, Sofyan Effendi itu bertemu dengan Jenderal Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, itu membuat maklumat. Membuat maklumat yang menguatkan pernyataan Sofyan Effendi dalam dialognya dengan Rismond Hasiholan Sianipar. Jadi maklumat mendukung pernyataan. Tidak lama kemudian di hari itu juga ada utusan dari UGM. Nah, yang menarik adalah dalam beberapa kasus politik di era Jokowi ini adalah siapa yang membuat surat pernyataan itu? Informasi yang abang punya? Informasi yang saya dapat, isinya itu bukan dibuat oleh Sofyan Effendi. Tapi Sofyan Effendi cuma menandatangani saja. Sampai sejauh itu ya? Ya, jadi draft itu sudah dibikin, kemudian diminta menandatangan. Dengan menyebut bahwa dalam beberapa saat pada saat Sofyan Effendi menjadi rektor, itu bisa diungkit persoalan-persoalan. Pembangunan gedung di UGM. Pembangunan gedung di UGM? Iya. Jadi mungkin Sofyan Effendi ini sebagai pendidik atau guru besar mungkin bukan petarung ya.